Dan kembali lagi area kenaikan tertahan di area 1813 dan ini menandakan area 1815 ataupun 1817 mendekati area tersebut itu menjadi area tembok yang sangat efektif untuk sementara waktu. Padahal target kita 50% area dari area wave kelima kita berada di kisaran 1820 ataupun 1830. Apakah ini menandakan bahwa kenaikan memang sudah usai dan artinya dalam beberapa kesempatan ke depan kita harus mencari area sell on rally, atau memang ini hanya istirahat sementara? Oke, kalau flashback dengan apa yang sempat saya jelaskan baik di webinar ataupun dalam video Gold Outlook di pekan-pekan sebelumnya, saya selalu menjelaskan tentang titik utama adalah kebijakan moneter dari bank sentral. Dalam kategori monetary easing, ini adalah hal yang sangat layak untuk emas kembali diburu dan juga akan kembali rally. Tapi untuk satu pekan terakhir memang kita mendapati area 1815, 1817, bahkan tadi malam 1813 cenderung menahan laju kenaikan tersebut. Tapi kurang lebih dengan catatan yang kita punya adalah dengan bank sentral, maka fokus utama adalah tertuju di pekan depan dengan keputusan Fed yang mungkin saja akan kembali mempertegas statementnya. Dan di akhir pekan ini kita hanya disuguhkan dengan mungkin drama Euro Summit. Apakah akan disetujui dengan paket stimulus atau tidak? Kalau ya, maka kemungkinan potensi gold bisa kembali naik. Tapi kalau misalkan tidak terjadi kesepakatan, maka kemungkinan potensi inilah yang akan mencerminkan koreksi yang cukup dalam untuk gold, sebelum akhirnya di pertengahan ataupun di pekan depan akan kembali rebound oleh Fed. So, kita akan lihat potensi pergerakan kali ini, di mana malam hari ini kita akan menyoroti tentang data CPI yang kemungkinan dirilis akan relatif baik, lalu kemudian juga Angela Merkel dan juga PM Sanchez, PM Spanyol yang akan melakukan pertemuan. Kita akan melihat skenario apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau kita dengan basis data ekonomi kalender dari Amerika, CPI, yang diperkirakan akan membaik, maka kemungkinan potensi ini market diskonnya adalah antisipasi dengan rilis data yang akan baik, maka sebelum data dirilis akan terjadi penurunan seperti biasa. Lalu saat rilis data memang cukup baik atau mungkin mengecewakan, maka kemungkinan akan terjadi vice versa atau pembalikan arah di situ. So, kita akan lihat apakah skenario yang pernah kita lakukan di NFP ataupun di data-data ekonomi kalender sebelumnya akan juga berhasil dengan skenario pergerakan di malam ini, di mana akan kita fokuskan dengan rilis data CPI US. Technical View 14 Juli 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 14 Juli 2020 per jam 12:20 waktu Indonesia bagian Barat. High berada di area 1803.20 dan low 1795.70. Sementara running price kini bertahan kurang lebih di area 1797.30. Oke, kita lihat potensi pergerakan kemarin teman-teman. Akhirnya meskipun sempat spike sampai kurang lebih teritori 1813.20, namun ternyata di pertengahan malam menjelang ujung dari sesi perdagangan Amerika justru terjadi tekanan sampai 1802.30. Dan kalau misalkan lihat dari pergerakannya seperti ini, ya ini kurang lebih diawali dengan kenaikan. Ini ada beberapa kali pergerakan yang cukup fantastis menurut saya, karena dia sempat spike lalu kemudian tembus area 1808, 1810 sampai 1813. Kalau kemarin ada yang follow buy saat dia breakout di 1808 ataupun 1809 kurang lebih ya, itu berarti Anda bisa mendapatkan 3 poin saja. Tapi kita lihat ya, potensi pergerakan pun sempat terjadi penurunan sampai 1801, kemudian rebound dan sempat menyentuh kembali 1811. Nah, ini pergerakan di malam hari. Dan ini menjadi pertanyaan, apakah pola pergerakan yang kemarin kita skemakan itu menjadi buyar atau tidak? Oke, kita lihat ya potensi pergerakan kemarin. Sebetulnya kalau kita lihat pergerakannya, kemarin kita skemakan seperti ini teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini, di mana kita memperkirakan akan ada pergerakan justru harusnya turun dulu, ya, di mana dia harusnya turun dulu lalu kemudian rebound, dan ternyata kalaupun rebound kita kemarin menandakan areal ini 1806 ataupun 1807, lalu kemudian saat kita tarik ternyata berimpitan di 1808. Jadi sebetulnya potensi pergerakannya kemarin itu seperti ini sudah ditembus. Namun sayangnya kalau kita lihat ini berarti dia hanya berupa tail lalu kemudian dia kembali lagi. Kalau misalnya kita bicara tentang breakout, gagal atau tidak, breakoutnya mungkin gagal ya, karena dia cuma berupa tail, tapi completely gagal tidak, karena dia memang menyentuh kurang lebih mendekati areal resistance psikologis di 1815. Kalau kita bicara tentang bearish rectangle-nya, apakah itu sudah sirna?
ini masih ada ya, masih ada peluang di mana pergerakan bisa saja swing low-nya akan kembali terjadi, dan kali ini masih dalam area-area yang sama. Area support pertama 1794 sampai 1796, di mana pagi ini kurang lebih 1795.70 yang tersentuh. Berarti kita akan lihat dalam sesi Eropa sampai Amerika setidaknya apakah dia akan tembus kembali apa tidak. Lalu kemudian support keduanya masih berkisaran 1786 sampai 1789. Nah, tapi kali ini yang paling mencolok adalah area garis ya, ini adalah trend line-nya. Kemudian kita lihat ya potensi ini, kalau misalkan saya asumsikan areal garisnya supaya precise, berarti saya harus seperti demikian. Kalau ini yang saya lakukan, berarti saya memiliki areal merah atau garis support tersebut berada di kisaran 1789. Artinya akan terjadi areal penurunan, kalaupun penurunan yang kita asumsikan sebagai areal ideal, itu adalah areal ini. Ya, sepertiga ini berarti ini berada di kisaran 1789 sampai kurang lebih 1793. Itu adalah areal ideal kita teman-teman untuk melakukan buy on dip. Lalu kemudian yang saya soroti lagi, jadi kalau misalkan kita bicara tentang bearish rectangle, dan ingat bahwa kita menentukan dari areal kenaikan ini, berarti ini adalah bearish rectangle untuk bullish flag ya. Jadi bullish flagnya masih akan ada, kita masih ada punya kesempatan selama areal support ini tidak ditembus. Nah, berarti skemanya kalau saya perhitungkan saat dia mulai kenaikan, lalu kemudian ini adalah areal perhitungan pertama, wave 1, ini adalah wave keduanya, dan ini adalah wave ketiga. Wave ketiga bisa saja hanya sekian, atau mungkin saja menjuntai sampai areal 1790 ataupun 1789. Nah, ini ada kemungkinan wave 4 dia naik, lalu kemudian dia retest areal resisten, berarti resisten sekarang berada di 1801, kalau dia tembus berarti dia akan mengalami kenaikan, atau dia akan retest sekali lagi ke areal support, setidaknya di areal ungu, lalu kemudian dia rebound lagi. Atau juga seperti apa yang sempat saya share, kurang lebih arealnya, kalau misalkan Anda lihat wave terakhir, setidaknya di wave terakhir ini Anda bisa lihat di sini skemanya membentuk pola bottom yang sangat mirip ya, artinya kita punya double bottom. Jadi kalaupun misalkan kita tidak bicara tentang flag atau bearish rectangle ini ya, yang areal biru, asumsi saya adalah areal yang bisa saja terjadi adalah double bottom. Artinya kalau ini terjadi double bottom, maka areal buy Anda adalah di areal ungu tersebut, kurang lebih areal 1794 sampai 1796, which is arealnya sudah muncul 1795.70, itu bisa melakukan buy, tapi dengan catatan resisten pertama adalah 1803, itu merupakan areal garis ini. Lalu kemudian yang paling utama dari double bottom adalah bagian neckline, di mana areal neckline tersebut berada di 1808. So lagi-lagi kita akan berbenturan dengan areal 1808 sebagai areal neckline. Kalau itu ditembus berarti areal double bottom ini terkonfirmasi sempurna. Dan ingat bahwa dari double bottom tersebut berarti targetnya adalah ketinggian bottom, di mana Anda bisa lihat dari sini kurang lebih 1808 sampai area 1796, setidaknya ada sekitar 10 ya, 10 poin atau 12 poin. Berarti areal target pun sesuai dengan ketinggian tersebut adalah 12 poin. Kalau saya hitung 12 poin dari 1808 berarti kurang lebih berada di kisaran 1820. Tapi untuk kali ini kita akan melihat potensi dari pergerakannya. Suggest pertama saya adalah suggest utama buy on dip di kisaran 1790.20 ataupun 1792.40 dengan asumsi bahwa dia akan bergerak relatif lebih rendah terlebih dahulu. Kemudian target pertama adalah 1797.00 dan target kedua adalah berada di 1804.30. Stop lossnya adalah 1784.00, meskipun sebetulnya Anda masih bisa lakukan buy untuk strategi medium term. Yang kedua, kalau misalkan kita asumsikan ini adalah double bottom, maka kemungkinan saya akan lebih puas untuk menantikan 1808 tersebut ditembus terlebih dahulu. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Akur Dana.